Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Penonton MPTV, apakah Prabowo sebagai presiden terpilih yang didukung oleh Jokowi masih seiring sejalan? Pertanyaan ini menarik untuk kita bahas karena belakangan ini Prabowo terpantau beberapa kali mengkritik kebijakan-kebijakan dan pekerjaan Jokowi secara terbuka. Mulai dari UKT yang naik tinggi, hingga sekarang soal pembangunan infrastruktur Jokowi juga mulai masuk dalam koreksi-koreksi Prabowo, baik pada saat pidato maupun secara spontan di depan umum. Pidato Prabowo saat pembekalan calon perwira remaja cukup menjadi sinyal yang semakin jelas bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi tidak sedang baik-baik saja sepenuhnya. Prabowo mengatakan, untuk apa negara ini membangun proyek kereta cepat, bandara, pelabuhan, jalan raya, hingga waduk jika negara ini tidak aman? Jokowi juga dikritik oleh Prabowo soal amanah Undang-Undang 1945 yang tidak dijalankan sepenuhnya saat ini. Menurut Prabowo, ekonomi dan kemakmuran adalah urusan kedua. Urusan yang paling pertama adalah melindungi, mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Walau sebenarnya kritik Prabowo ini juga tidak sepenuhnya benar, karena untuk mewujudkan keamanan, kecerdasan, pendidikan, dan ketertiban dunia, itu kan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai juga. Logikanya begini, bagaimana bisa Anda membangun pendidikan yang memadai tanpa sekolah yang berkualitas? Bagaimana bisa Anda menciptakan keamanan negara tanpa infrastruktur yang mendukung? Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Karena urusan pertahanan keamanan negara harus didukung oleh perekonomian yang kuat. Ekonomi yang kuat harus didukung oleh infrastruktur dan fasilitas umum yang kuat. Juga pendidikan yang kuat harus didukung oleh infrastruktur dan sumber daya manusianya yang kuat juga. Seperti kita tahu, Jokowi memang terlalu fokus membangun infrastruktur sejak dia terpilih menjadi presiden Indonesia. Kita juga harus mengakui akselerasi pembangunan ini sangat masif terjadi di era Jokowi hingga saat ini. Tetapi efek pembangunan itu tidak setara dan tidak sebanding dengan apa yang dibangun oleh Jokowi. Mestinya tidak ada lagi cerita soal kelaparan, kemiskinan, sekolah yang seperti gubuk, pengangguran yang semakin tinggi, dan harga-harga pangan yang makin melambung tinggi. Soal pertahanan, Jokowi sebenarnya pernah berjanji untuk membangun industri pertahanan di Indonesia pada tahun 2019 yang lalu. Itu janji kampanyenya. Mestinya janji ini lebih cepat terrealisasi karena Menteri Pertahanan di kabinetnya adalah seorang Prabowo itu sendiri. Tapi entah apa yang terjadi, impian membangun industri pertahanan itu langsung hilang sejak Prabowo dilantik menjadi seorang menteri. Jadi, kritik Prabowo ke Jokowi sebagai presiden juga sebenarnya kritik Prabowo ke Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Atau jangan-jangan ini kode agar anggaran pertahanan dinaikkan lagi. Kembali soal hubungan Prabowo dan Jokowi. Rasanya tidak ada menteri yang berani bersuara kecuali Prabowo itu sendiri. Ini sekaligus menjadi tanda bahwa Jokowi mulai kehilangan powernya sebagai seorang presiden meski masih menjabat hingga bulan Oktober nanti. Fakta lemahnya power Jokowi
juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh menteri-menteri Jokowi di kabinet, kepada siapa menteri Jokowi bekerja, program apa yang dibahas saat ini, serta tujuan penambahan anggaran untuk apa di masing-masing pagu anggaran kementerian. Lihat saja, menteri-menteri Jokowi lebih banyak membahas soal makan siang gratis dibanding dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Padahal Indonesia sedang dihadapkan dengan berbagai situasi yang sulit, seperti ekonomi yang stagnan, pengangguran yang masih tinggi, harga pangan yang semakin mahal, dan biaya pendidikan yang makin tinggi. Menteri Jokowi sibuk mempersiapkan tahun 2025 ketimbang memaksimalkan pekerjaan di tahun ini 2024 karena masing-masing ingin tetap bertahan di posisinya dan tidak mau kehilangan jabatannya. Kabinet Indonesia Maju saat ini bukan kabinetnya Jokowi lagi, tapi secara de facto sudah menjadi kabinetnya Prabowo. Kabinet seperti memiliki dua matahari kembar saat ini. Apalagi Jokowi dan Prabowo, dua-duanya dianggap sebagai kepala oleh Menteri Jokowi. Bahkan, Prabowo terlihat lebih menarik karena masa Jokowi akan selesai sebentar lagi pada bulan Oktober. Powernya semakin lama, semakin menyusut. Menteri-menteri sekarang hanya sekedar mempersiapkan agar proses pensiun Jokowi bisa berjalan dengan tenang tanpa ada huru-hara. Apalagi Jokowi sudah tidak di-backup oleh satupun kekuatan politik dan kekuatan partai. Jokowi bukan ketua umum partai politik, juga anaknya Gibran bukan kader partai politik manapun. Kaisang tidak perlu dihitung, karena PSI tidak memiliki kekuatan apapun di parlemen. Bagi Prabowo, melihat Jokowi dan Gibran saat ini hanya sekedar tim hore yang tidak memiliki power soal masa depan politik Indonesia. Lebih realistis bagi Prabowo untuk membangun kekuatan bersama Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Surya Paloh, bahkan Bu Mega dan Presiden PKS Ahmad Syahiku ketimbang mempertahankan hubungan Prabowo dengan Jokowi. Prabowo butuh kekuatan politik yang kuat untuk menjalankan program-program ke depannya. Kekuatan politik ini akan jadi modal sekaligus merangkul legislatif sehingga tidak ada rancangan undang-undang yang tidak diwujudkan nantinya, terlepas dari apapun programnya. Ikatan Prabowo dan Jokowi hanyalah sekadar ikatan pragmatis, tidak ada ikatan ideologis. Yang penting meraih kekuasaan dulu, soal nanti berbuat apa, itu urusan belakangan. Tapi yang jelas, dalam politik, selalu sisihkan sedikit rasa tidak percayamu kepada temanmu sekalipun. Maka Jokowi juga sebenarnya sedang mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi langkah Prabowo berikutnya. Revisi Undang-Undang One Team Press kembali menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA adalah upaya Jokowi agar kontrol Jokowi tetap berlaku meskipun sudah menjadi mantan presiden. Bahkan isunya, Jokowi akan menjadi ketua DPA, membawahi mantan-mantan presiden lainnya dan anggota-anggotanya. Tapi Prabowo tetaplah seorang Prabowo. Prabowo punya riwayat yang agak mengerikan jika sudah memegang sebuah kendali kekuasaan. Apalagi jika sudah menjadi presiden nantinya, apapun bisa dilakukan untuk seorang Jokowi. Dua-duanya sedang sama-sama mempersiapkan sesuatu untuk mempertahankan eksistensi masing-masing. Jokowi yang masih haus kekuasaan, Prabowo jelas tidak mau diganggu apalagi sampai didikte. Kita nikmati saja tontonan ini, karena drama berikutnya akan jauh lebih menarik. Saya John Sitorus, Insight.